pagi. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di gedung SMP 4 kelas tengah ini ya, khususnya untuk kelas 7 ya, dalam pendidikan agama Kristen. Baik adik-adik, seperti biasanya sebelum memulai dari pembelajaran kita akan berdoa dulu ya, minta pimpinan daripada Roh Kudus untuk memimpin kita dalam pembelajaran ya, agar apa yang disampaikan dapat kita terima ya, tidak berlalu itu saja dan terlebihnya dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, siapa yang bersedia? Baik, sebelum berdoa baiknya kita menyanyi dulu ya satu buah lagu yang berjudul Pekerja Kristus. Semua bisa kan? Oke, baik, kalau bisa kita akan mulai. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang bekerja. Lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, bukan anugerah semata. Semata aku dipakai olehnya sungguh sangat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, kita berdoa yang dipimpin oleh siapa? Oke, baik, kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa. Sekarang saat ini kita akan mengecek kehadiran ya. Baik, pada hari ini siapa saja yang tidak hadir ya, singkat saja, hanya siapa yang tidak hadir aja. Apa keterangannya? Siapa? Oke, Andi, Alia, Edo. Oke, 3 orang tidak hadir. Oke. Dengan keterangan ada yang sakit dan ada yang izin. Ada deh. Pada hari ini ya, kita akan memasuki bab baru ya, bab baru. Namun sebelumnya Bapak mau cek lagi nih kesiapan dari masing-masing kalian, apakah sudah siap untuk belajar, apakah masih belum. Nah, langkah pertama yang Bapak mau tanyakan ya, sebagai untuk memastikan kesiapannya, melihat dari kerapian pakaian dulu. Udah rapi belum? Oke, untuk yang belum rapi silakan dirapikan. Nah, yang kedua, pulpen, ya, alat tulisnya, ya. Pulpen, buku, Alkitab, semuanya ada. Baik, kalau semuanya ada, berarti kita siap untuk memulai pembelajaran. Baik, semangat ya. Oke, baik. Sekarang saatnya kita akan masuk ke dalam bab pembahasan ya. Kali ini kita akan melanjutkan dari bab minggu yang lalu, pertemuan yang lalu ya, itu bab 11. Sekarang kita masuk ke dalam bab 12 ya, bab 12 dengan judul hati nurani ya, hati nurani memilih yang benar. Oke, hati nurani memilih yang benar. Yang terdapat di dalam 1 Samuel. Silakan buka Alkitabnya. Ya, silakan buka Alkitabnya. 1 Samuel pasal 20 dan Markus. Ya, Bapak tulis ya. Ini dia. 1 Samuel 20 dan
Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Oke. Ini dia. Silakan dicatat ya dan dibuka ya, lihat di Alkitabnya. Baik. Kalau melihat dari judul bab baru kita ini, ada deh apa yang kalian pikirkan, yang terlintas dalam benak kalian. Dengan judul hati nurani memilih yang benar. Coba, ada yang mau memberi masukan atau penjelasan mengenai hal ini? Hati nurani itu apa sih? Hati nurani, hati nurani, sama nggak dengan akal? Sama nggak dengan akal? Enggak, oke. Kalau tidak, kenapa? Ayo silakan, silakan. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau mencoba untuk mengupasnya? Hati nurani. Biasanya banyak tuh ya orang bilang, orang itu memang, ini contoh ya, orang itu memang kayak nggak ada hati nuraninya ya. Kok bisa dia seperti itu? Misalkan, ya, kita sering biasanya dengar itu di sinetron ya, mungkin ya, atau di berita ya, di berita juga sering kita dengar hal-hal itu. Hati nurani, apa sih hati nurani itu? Hati nurani itu apa sih? Kok beda dengan akal ya? Baik, begini ya, ini contohnya. Nanti kalian coba amati ya, lebih jeli cerita bapak ini. Bapak kan membuat cerita singkat untuk menjelaskan hal ini ya. Sementara itu setelah itu akan bapak jelaskan secara detail. Begini, misalkan suatu hari kalian diminta oleh orang tua kalian ya untuk merawat adik kalian ya, menjaga adik kalian. Waktu itu mungkin posisinya adik kalian sedang kurang sehat, misalkan kena flu, pilek, sedangkan ibu kalian mungkin ada kesibukan ya, tidak bisa selalu berada di misalkan posisi adik kalian. Mungkin adik kalian tidak tergolong bayi, tapi sudah gede ya, sudah anak-anak ya, sudah bisa bicara, sudah bisa jalan ya. Oke, nah di sini posisinya kalian ya menjadi dipercayakan untuk menjaga adik kalian tersebut. Nah, melihat hal tersebut, apalagi di usia kalian yang masih senang untuk bermain, senang untuk berkumpul dengan teman-teman kalian, ya, tentunya di sana kalian diperhadapkan dengan dua pilihan, ya. Lo gimana ya, ini ya? Saat kalian diperhadapkan dalam dua pilihan, pertama pilihannya adalah maka misalkan ya, maka aku ini ada janji loh sama teman, tapi kok ya ibu kok mendadak juga, misalkan ya, meminta saya untuk menjagai adik saya, gimana ya ini? Nah, di sana kalian akan diminta untuk ya memutuskan pilihan kalian. Apakah kalian memilih untuk bermain dengan teman-teman kalian atau berkumpul dengan teman-temannya, atau memilih untuk menuruti perintah dari ibu kalian? Nah, di sini hati nurani berperan. Ya, kira-kira apa yang akan kalian pilih? Coba, ada yang
yang benar. Ya, hati nurani itu begini, ya, Adik. Suatu perasaan, ya, perasaan yang dihasilkan secara mendalam, ya, perasaan yang dihasilkan secara mendalam dari dasar hati kita, ya, dari dasar hati kita dipenuhi dengan rasa perasaan, ya, perasaan, sehingga perasaan itu yang akan menjadi, ya, menjadi suatu yang akan kita jadikan pertimbangan memilih hal yang benar. Mengapa biasanya orang selalu membedakan emosi dengan perasaan? Begini, ya, Bapak jelaskan. Terkadang emosi itu berasal dari apa? Emosi itu gini loh. Emosi, ya, perasaan. Baik, coba kita lihat. Ini emosi, ini perasaan. Kalau perasaan itu dihasilkan dari mana coba? Ada yang mau jawab? Dari hati, ya, dari hati. Dari hati, ya, dari hati. Oke. Nah, sedangkan kalau emosi ini biasanya selalu berasal dari, ya, akal, ya, jantung perasaan. Nggak ada perasaan orang itu. Nah, karena kenapa? Ya, mungkin karena terlalu mengandalkan apa? Logikanya, ya, akal, ya, atau pikiran. Sedangkan manusia terdiri dari dua ini yang mewakili, ya, yang mewakili manusia untuk mencerna, ya, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, terkadang manusia hanya menggunakan salah satunya saja, ya, tidak mengimbangi kedua-duanya. Iya. Sedangkan kedua-duanya itu sangat berperan penting, ya, untuk memutuskan segala sesuatu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik, diskusi dulu. Oke, apa? Baik, katanya hati nurani. Hati nurani kalau tidak melibatkan akal, kerap kali juga menjadi orang yang apa? Suka baperan katanya, ya. Sedikit-sedikit sakit hati. Benar? Ya benar. Ya benar. Ya. Kenapa? Karena dia terlalu mengandalkan ini, mengandalkan hati. Ada masalah. Ini misalkan ya. Ini misalkan ada masalah, ya. Misalkan begini. Ada masalah, ya. Nih, misalkan hati nih, ya. Hati misalkan, ya. Hati. Nah, saya gambarkan seperti inilah. Oke. Saya gambarkan seperti inilah. Oke. Nah, gini loh. Ini masalah misalkan, ya. Ini masalah datang. Ini masalah datang. Ya, masalah. Nah, apa yang datang dari luar selalu diterima, ya, diterima dalam satu posisi saja, ya. Sedangkan apa kata Bapak tadi, manusia itu, ya, memiliki dua hal penting, ya, sebagai penyaring apa yang datang dari luar untuk mempertimbangkan, memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini, ya, akal, pikiran, ya. Karena terkadang manusia
ketika dia mendapatkan suatu masalah, ini harus diputuskan dengan baik loh, dipertimbangkan dengan matang loh. Ya, terkadang manusia hanya menggunakan satu hal, hanya sedikit-sedikit apa? Sakit hati, ya, sedikit-sedikit apa? Iya, jadinya karena intari kurang. Sedangkan kalau misalkan dia cerna dulu dengan baik, dia pilih-pilih, seperti halnya kita apa? Membuat resep deh ya, kita mau masak misalkan sayur, ya sayur, belum tentu semua satu ikat misalkan itu baik, ya. Satu ikat misalkan sayur manis ya, satu ikat sayur manis itu baik. Pasti ada bagian-bagian yang perlu kita pilah, ambil yang baiknya, dan yang buruknya kita tinggalkan. Misalkan bagian pangkal, misalkan bagian pucuk ada yang lubang-lubang dimakan oleh ulat misalkan. Nah itu nggak mungkin kan kita muat juga. Kita pasti ambil atau pilih yang baik. Nah demikian juga ya, dengan akal kita akan pilih dulu mana yang perlu untuk kita cerna, untuk kita pilih menjadi suatu pertimbangan yang nanti hasilnya menghasilkan keputusan yang baik. Dengan diimbangi dengan ini perasaan, sehingga lahirlah ya hati nurani tadi, ya, hasil dari yang paling dalam, perasaan yang paling dalam, pertimbangan yang paling dalam. Oke, demikian ya. Jadi kedua-duanya ini harus sejalan. Seperti halnya sepeda, ya. Sepeda. Kalau tidak ada ban depannya mana mungkin bisa jalan. Demikian juga kalau nggak ada ban belakangnya mana mungkin bisa jalan. Iya, betul? Iya. Kedua-duanya harus selalu sejalan. Iya, sejalan agar bisa bergerak dengan normal. Demikian juga yang dimaksudkan dengan hati nurani ini. Ya, hati nurani ini. Ya, kita harus selalu bisa mencoba untuk mencerna, mengambil ya titik terbaik dari hasil pertimbangan kita. Ya, sehingga tidak ada kata mengecewakan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita akan membentuk dua kelompok. Ya, kita akan membentuk dua kelompok. Nah, kelompok ini ya kita akan ambil bahan pembahasannya dari sini ya, dari nas Alkitab tadi. Dari nas Alkitab tadi, yaitu dari ini saja, ya, cerita tentang persahabatan Saul dan siapa? Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam tahap pembagian kelompok ya. Baik, untuk kelompok satu dulu ya. Kelompok satu siapa? Oke, Ria. Apa lagi? Ya. Anto, Ririn, Andri, Yekto. Oke, sekarang kelompok dua, angkat tangannya. Oke, kelompok dua, Susi, Jeffrey, April, Lia, Susan. Oke, nah sekarang karena kalian tadi sudah baca
Daud. Nah, dari cerita ini ya, Bapak ambil ya sebagai bahan ya, bahan yang akan kalian lihat ya, bagaimana posisi si Daud yang berusaha untuk menyelamatkan diri dari murkanya si Saul ya. Bagaimana dalam ceritanya itu Saul itu sangat geram ya dengan si Daud, karena apa? Daud itu kok lebih ahli gitu kan, lebih beruntung ya, lebih pandai dari si dia yang seorang raja, sedangkan si Daud ini hanya seorang siapa? Iya, gembala tentara ya. Jadi timbullah rasa cemburu itu, timbullah rasa iri itu, dan posisinya si Daud ya terancam oleh si murka Raja Saul. Nah, sekarang soalnya adalah ya semua baik kelompok 1 maupun kelompok 2 soalnya sama ya. Kalian yang pertama yang kalian perhatikan adalah ya dijawab nanti ya masing-masing kelompoknya. Itu ini tadi sudah Bapak kasih pengantar ya, pengantar penjelasan sebagaimana posisi dari Raja Saul, Daud ya, pada konteks cerita itu ya, ini nih ya, bagaimana Daud menghadapi amarah ya, amarah dari Raja Saul. Oke, nomor 2. Kutiplah ayat atau kalimat, kutiplah ya ayat atau kalimat yang membuktikan Daud ini ya memutuskan pilihan dengan menggunakan ya hati nurani. Ya, kita tahu Raja Daud orang yang pandai dalam berperang. Ya. Dan sana juga dasar ya yang menjadikannya Raja Saul sangat cemburu dengan si Daud. Oke, ini 2 soal, silakan dijawab ya masing-masing kelompok ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ke Bapak ya. Harap dalam bekerja kelompoknya ya semuanya saling berdiskusi ya, kerjasama yang baik ya, dan yang terpenting tidak ribut. Oke, harap tenang ya agar dapat berjalan dengan baik. Baik, Bapak kasih waktu ini 15 menit saja ya. 15 menit. Cukup 15 menit. Oke.
waktu mengerjakan 15 menit. Oke. Baik, sebelum mulai, semua sudah siap? Baik. Masing-masing kelompok masih ada ketua kelompoknya, ya. Nah, itu keputusan dari kelompok saja yang memutuskan siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Ya, cuma ini kan kelompok singkat nih, cuma belajar dalam kelas, oke? Nanti tunjukkan siapa yang menjadi ketua kelompoknya, dan ketua kelompok nanti yang akan menjadi perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyerahkan hasil dari pekerjaan masing-masing kelompok, ya. Serahkan kepada Bapak. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan selama durasi waktu ini 15 menit dari sekarang. Baik, apa semuanya sudah selesai? Jika sudah selesai, silakan masing-masing kelompok, ya, membaca hasil pekerjaannya. Dimulai dari kelompok berapa dulu? Oke, silakan dibaca. Baik, kelompok 1, ya. Siapa tuh ketua kelompoknya? Oke, si Rian, ya. Rian, ini ketuanya. Baik, silakan dibaca, ya. Baca soalnya, kemudian jawabannya. Oke, bagaimana Daud menghadapi amarah Raja Saul? Ya, pada waktu itu si Daud sangat diperhadapkan dalam keputusan atau situasi yang sangat sulit. Silakan dibaca. Baik, dia lebih memilih apa? Memilih untuk tidak melawan, karena dia tahu, ya, posisi si Raja Saul pada masa itu adalah sang raja, dan raja dari Israel semuanya itu tidak, waktu itu ya, si Raja Saul ini kan raja pertamanya Israel, ya. Pada masa itu Raja Israel, ya, tidak luput dari namanya urapan dari Tuhan dulu, ya, yang melewati nabi-nabi, seperti halnya Samuel, ya. Oke, tahun binatang. Oke, semua kan diurapi. Jadi pada konteksnya, pertama, Raja Daud tidak mau melawan karena si Saul ini adalah posisinya raja. Kedua adalah, ya, orang yang telah diurapi oleh Tuhan, ya. Maka dari itu lebih baik dia memilih untuk apa tadi? Ya, kelompok 1, ya, memilih untuk menjauh, ya, dalam kurung tidak melawan amarah Raja
Raja Saul. Yang dalam konteksnya itu ya, kalau kita melihat Raja Saul ini geram sekali, bahkan ingin membunuh si Daud. Oke. Sekarang soal nomor 2. Coba kalimat mana nih? Ya, kalimat mana yang sebagai pembuktian, ya, sebagai pembuktian bahwa Daud tidak ingin, ya, terjadinya konflik, ya, kontak fisik ataupun yang tidak baik pokoknya terjadi di antara dia dan si Raja Saul. Di mana? Di ayat, ya, pasal 20 ayat 6. Ya, di sana dia apa? Dia bercakap-cakap, ya. Waktu itu konteksnya bercakap-cakap dengan si anak dari Raja Saul, yaitu namanya siapa? Yonatan. Oke, Yonatan. Sebagaimana Yonatan ini adalah sahabatnya, sahabat si Raja Daud, ya. Katanya si Yonatan, ya, bagaimana kalau kamu ini saja, ya, berdiam diri saja, katanya, akan menjauh saja. Demikian juga yang dipikirkan oleh Raja Daud, ya. Maka dari itu Raja Daud bilang begini, begini saja, katanya, kalau misalkan bapakmu, ya, ayahmu menanyakan aku, ya, menanyakan aku, bilang saja, katanya, kalau aku sedang ada kegiatan di Bethlehem, katanya, ya, pengorbanan, ya, untuk kaum, katanya di sana. Baik, benar, ya. Itu terdapat dalam 1 Samuel 20 ayat yang ke-6. Ya. Oke, baik, benar, ya, benar. Bagaimana dia berusaha untuk menghindar saja daripada saya harus konflik, katanya, dengan si Raja Saul, walaupun sebenarnya mereka sempat, ya, tapi si Daud selalu menghindar agar tidak terjadi cekcok di antara mereka, ya, walaupun sebenarnya mereka sempat, ya, ya, hampir-hampir saja. Oke, baik. Bagaimana dengan kelompok 2? Sama? Apa ada bedanya? Kalau sama, coba engkau mendengar, siapa tahu ada bedanya. Oke, kalau untuk 2, ya, untuk soal nomor 2 katanya sama, ya, juga terdapat dalam 1 Samuel ayat 20 sampai yang ke-6, ya. Bagaimana juga di sana ada juga ketika ada satu lagi sebenarnya, sebagaimana kalau kita melihat Raja Daud meminta tuntunan kepada Tuhan agar dia mendapat hikmat, ya, mendapat pemurnian, ya, untuk memilih, ya, memilih keputusan yang seharusnya, yang benar, yang aman, yang tidak menimbulkan konflik di antara mereka. Yaitu ketika dia meminta tuntunan daripada Tuhan, katanya, di balik bukit sana dia sujud, ya, 3 kali, katanya, ya, sehingga dia setelah itu mendapat hikmat dan kemudian lebih memilih untuk menghindar, ya, menjauh dari kota si Raja Saul tersebut. Oke, berarti di sini yang agak beda, ya. Dan kelompok 1, ya, nomor 1-nya, ya, sedikit, ya, tidak banyak. Oke, silahkan kembali ke kelompoknya. Silahkan, ya, keluar dari kelompoknya, kembali ke bangkunya masing-masing, ya. Kita akan simpulkan bersama-sama, ya. Kita akan simpulkan bersama-sama dari pembicaraan kita ini. Silahkan kembali ke masing-masing posisi semulanya. Baik, sudah. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan, ya.
Kesimpulannya seperti ini. Ya. Dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita tidak luput dengan yang namanya masalah. Baik, masalah itu banyak bentuknya, baik yang memang secara kasat mata, ya, baik yang berupa sesuatu yang hanya seperti halnya perasaan, ya, karena adanya anggapan-anggapan, ya, maupun sesuatu yang secara kontak fisik. Baik. Nah, dalam hal ini kita selalu diperhadapkan dalam suatu pilihan untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan sebagai tanggapan kita kepada masalah itu. Nah, pada hal ini kita diperhadapkan ya untuk ya memilih. Untuk memilih, maka dari itu kita diuji, ya, hati kita, akal kita, ya, agar dapat memperoleh ya keputusan yang dari hasilnya murni, ya, pemurnian tadi, ya, dari hasil ini, ya, hati nurani itu ya keputusan yang murni, ya. Pemurnian yang menghasilkan keputusan yang baik, ya. Pemurnian yang menghasilkan keputusan yang baik, yang benar. Baik itu banyak ya, relatif ya. Kalau benar itu dia hanya dalam suatu koridor saja. Oke, bukan relatif, oke, objektif. Oke, di sini ya kita diperhadapkan dalam suatu masalah, ya, akal hati kita diuji, ya, terlebihnya hati kita ya untuk menghasilkan ya nurani yang baik tadi. Ini, ya, kita perlu mendalami, mencerna, memilah, ya, mengupas, mempertimbangkan, ya, sehingga hasilnya juga ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, tidak mengecewakan, melainkan menghasilkan keputusan yang baik, ya, seperti halnya si Raja Saul, ya, mestinya dia dengan kegigihannya, dengan kemampuannya, ya, kita kenal Raja Daud ini kan orang yang memang pandai dalam berperang, pandai dalam bermain pedang, pandai dalam membuat susunan dalam perang itu, ya, ya, struktur peperangan yang baik, ya. Nah, mestinya dia lebih pandai daripada Raja Saul dan kemungkinan besar dia akan menang kalau melawan Raja Saul, ya. Tetapi dia malah memilih untuk tidak konflik dengan Raja Saul, ya. Nah, di sana dia mendapat pemurnian, ya, dari hati, ya, sehingga menghasilkan keputusan. Dia memilih untuk menghindar saja, menjauh dari konflik tersebut. Ya, biarkan Tuhan saja yang bekerja, katanya. Biarkan Tuhan saja yang mengadili. Tidak usah saya, ya, tidak usah saya. Raja Daud dalam hatinya ya, menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan, sehingga pada halnya ya dia mendapat pemurnian. Ya, lebih baik menghindar, ya, menjauh. Toh dia juga adalah orang yang sudah dipilih Tuhan, akan menjadi orang besar nantinya. Nah, demikian juga, ya, demikian juga dalam halnya kesimpulan ini, ya. Tuhan telah menetapkan masing-masing kita untuk menjadi pribadi yang baik. Hanya saja terkadang yang menunda, bukan menggagalkan sebenarnya, menunda
terbaik itu datang kepada kita adalah kita sendiri yang tidak sadar akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya, dalam hal perbuatan kita, ya, sebenarnya Tuhan telah merencanakan yang terbaik bagi kita, tapi kita lebih mengandalkan rencana kita sendiri, ya, rencana kita sendiri. Sebenarnya rencana Tuhan itu seperti yang dikatakannya, rancangankulah, kata Tuhan ya, yang lebih baik, ya, lebih tahu bagaimana kamu sendiri, bukan rancanganmu, kata Tuhan ya. Tetapi terkadang kita lebih mengandalkan emosi ini tadi yang berasal dari akal, ya. Kita tidak merasakan bagaimana sih Tuhan telah bekerja dalam hati dan pikiran kita, ya. Pimpinan Roh Kudus itu sering kita tolak, sering kita abaikan, padahal Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk kita, ya. Masa depan kita, ya, misalkan sekolah kita, kalau kita turut pada Tuhan, kita pasti menjadi orang yang baik dalam sekolah, jadi siswa teladan, ya. Terkadang kita terbawa suasana yang ada di lingkungan kita sehingga kita tidak terkontrol, sehingga apa yang telah Tuhan rencanakan itu untuk kita selalu saja tertunda, ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan berarti gagal, ya, tapi selalu diberikan kesempatan untuk kita meminta pengampunan, ya, meminta pimpinan kembali kepada Tuhan. Tapi ya begitulah manusia, lagi-lagi selalu, ya, hilaf, jatuh lagi dalam dosa, tunda lagi, mulai lagi dari awal, seperti itu ya. Nah, sehingga pengujian itu selalu terjadi, ya, terjadi, ya. Hanya sedikit orang yang mampu menjaga kemurnian ini tadi, kemurnian hatinya, ya, kemurnian hati ini tadi. Hanya sedikit orang, ya, yang mampu, ya. Dari sedikit itu pun juga sering sebenarnya melakukannya, hanya mereka lebih sedikit angkanya daripada orang yang sering, ya, yang sangat-sangat sering. Oke, nah begitulah manusia. Akan tetapi biarlah kita selalu sadar, ya, layaknya manusia memang selalu, ya, baik secara sadar maupun tidak sadar melakukan hal perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Akan tetapi jadilah pribadi yang selalu untuk berusaha mengoreksi diri agar selalu mendapat pembenaran, agar selalu memperoleh, ya, perbaikan dari Tuhan. Tuhan memperbaiki hidup kita, ya. Karena tidak sepantasnya, ya, kalau misalkan kita dalam hal yang masih belum baik, ya, tidak atau belum baik, ya, untuk memperoleh yang Tuhan berikan di masa depan kita. Makanya Tuhan selalu memberikan kita apa? Ujian. Ujian itu untuk menguji, ya, mental daripada kemurnian hati kita untuk memelihara iman itu tadi, rasa percaya kepada Tuhan atas pimpinannya dalam kehidupan kita. Dari itu, ya, jangan menganggap bahwa ketika kita gagal, kita langsung tidak lagi untuk berusaha kembali memulainya untuk meraih rencana Tuhan tersebut. Sebenarnya semua sudah ada, hanya saja mereka selalu tertunda untuk datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu tadi, kesalahan yang sering kita lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Ya, oke. Sampai di sini pernah nggak kalian? Bapak mau bertanya nih ya, pernah nggak kalian merasa bahwa kalian bahwa kalian sangat-sangat mengandalkan rencana kalian sendiri, misalkan dalam hal kemauan nih, ya, kita sering mendengar kata-kata ini, ya, ada yang dinamakan keinginan, ada yang dinamakan kebutuhan, ya.
sering mengandalkan ini loh, ya. Misalkan dalam hal apa? Bapak mau tanya, ya. Pernah nggak? Pernah. Apa biasanya? Mau dibeli baju baru, sepatu baru, buku baru, tas baru. Iya, iya itu. Ya. Sebenarnya sudah ada, hanya saja kita perlu merasa perlu, bukan perlu sih, merasa pengen lagi nih, cari yang lebih gimana deh modelnya, gitu ya, yang lain dari punya teman-teman kita, sehingga timbul rasa keinginan ini. Ya, sebenarnya sudah ada, sudah cukup, hanya saja pengen lebih lagi. Ya. Dan terkadang apa yang kita butuhkan itu terlalu berlebihan, terlihat berlebihan. Ya. Nah, seperti ini juga halnya, ya. Keinginan, ya, yang kita maksudkan tadi, ya. Tuhan itu sudah sebenarnya memberikan kita kebutuhan yang cukup. Hanya saja kita selalu memiliki yang namanya keinginan untuk tampil beda, keinginan untuk lebih ya, agar dipandang oleh orang-orang. Kita tidak bersyukuri. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang mensyukuri. Sehingga kita lebih mengandalkan emosi tadi, emosi. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Bapak tadi ya, akal, yang pertama tadi hati itu tidak lagi sejalan. Ya, timbangannya kayak gini. Ya, emosi lah yang memimpin kita sekali ya. Bukan lagi akal, bukan lagi hati nurani. Mestinya keduanya harus sejalan. Ya. Baik, demikian penjelasan untuk kita bahwa hati nurani itu adalah kemurnian yang datang ya, kemurnian yang datang dari dalam hati, sebagaimana memimpin kita untuk ya memperoleh keputusan yang baik, ya, untuk memilih hal yang benar, ya, memilih hal yang benar yang tidak mengecewakan. Oke, sampai di sini penjelasan untuk kita pada hari ini, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, ya. Tidak lagi menjadi pribadi yang selalu egois, ya. Tidak lagi menjadi pribadi yang selalu mengutamakan keinginan, tidak lagi menjadi pribadi yang selalu mengabaikan pimpinan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita. Semoga ini dapat kita praktekkan dari hari ke hari, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang matang dan juga dewasa. Terima kasih. Sekarang kita akan bersiap-siap untuk pulang, ya. Oke. Sekian. Oke, baik. Tiba kita di penghujung pembelajaran kita, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat merekam dalam hati dan pikiran kita dan dapat kita praktekkan dalam hari keseharian kita, ya. Bagaimana? Apakah sudah bersiap untuk istirahat? Ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, baiklah kita kembali ya memuji nama Tuhan, ya. Sebelum berdoa, ya, memuji nama Tuhan. Bagaimana? Ada yang memimpin nggak? Oke, nggak ada, ya. Kalau untuk doa bagaimana? Oke, ada. Baik, kita akan menyanyi satu dua lagu dulu, ya. Baru setelah itu kita akan berdoa. Dan setelah berdoa kita istirahat. Oke, apa lagunya? Oh, Bapak terima kasih aja. Oke, kita nyanyi Bapak terima kasih, ya. Setelah itu akan dipimpin oleh saudara kita Jepri dalam doa, ya. Oke, baik, kita bernyanyi dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Bapak terima kasih. Bapak terima
Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali ya di pertemuan selanjutnya. Cukup dulu untuk pertemuan kita pada hari ini.